بسم الله الرحمن الرحيم أهل دار السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam kondisi Islam, menyerahkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbalatnya adalah mencari perbakalan di dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita, bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya, wajtina binawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal sejauh-jauhnya. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita telah memasuki bulan Dzulqa'dah, tepatnya tanggal 6 di hari Selasa ini 1445 Hijriah. Mengingatkan bahwasanya Dzulqa'dah ini adalah salah satu bulan haram, bulan yang sangat mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya 4 bulan yang mulia itu adalah thalathun mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu dari bulan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini adalah bulan yang berurutan mutawalliyat, yaitu bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Wa wahidun mudhar, dan 1 bulan yang terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak dari Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu Rajab. Jadi 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian 1 bulan yaitu Rajab adalah bulan haram. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat ke-9 ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Barang siapa seseorang memasuki 4 bulan ini, jangan sekali-kali berbuat zalim, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Sesungguhnya perkara yang pertama dihisab oleh Allah Azza wa Jalla terhadap amalan-amalan hamba Allah adalah salatnya. Fa in saluhat, kalau salatnya baik, faqad aflaha, maka orang ini beruntun, wa najah, dan orang ini akan selamat di yaumil qiyamah. Wa in fasadat, sebaliknya kalau sholat kita rusak, bolong-bolong, faqad khaba, sungguh orang ini celaka, wa khasira, dan orang ini merugi di akhirat kelak. Mengingatkan ya, ada salah satu jamaah, perhatikan sebelum masuk materi, yaitu doa-doa yang mustajabah, bahwasanya dalam sholat itu kesalahan yang paling banyak terjadi itu ketika takbiratul ihram. Jadi sering saya ulangi kesalahan-kesalahan sholat, takbir atau mengucapkan Allahu Akbar disertai gerakan mengangkat tangan, mau sejajar sejajar bahu atau sejajar telinga, tafadhol ya, yang penting menghadap ke depan ya. Ini ada 4 tempat, jangan boleh lebih dari itu. Ada 4 tempat
Ya, karena ada yang habis rakaat pertama berdiri angkat tangan, ada yang mau sujud dari i'tidal mau sujud angkat tangan juga dengan takbir. Ini tidak tepat jemaah. Jadi sudah diperinci dalam kitab salat, dalam bab fikih, bahwasanya takbir itu 4 tempat. Yang pertama saya ulangi, takbiratul ihram, hukumnya rukun, yaitu ketika mau sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar sambil berniat untuk sholat. Ini hukumnya rukun, Allahu Akbar. Itu yang pertama, ada 4 tempat. Yang kedua, dari berdiri ke ruku. Ini yang dua. Dari berdiri setelah baca Fatihah, surat pendek, kemudian Allahu Akbar, ruku. Ini hukumnya wajib, takbiratul intiqal 2. Yang ketiga, minar ruku' ilal i'tidal, dari ruku' berdiri i'tidal, itu wajib takbir, itu takbir yang ketiga. Takbir yang keempat, berdiri dari rakaat kedua mau rakaat ketiga, sudah itu aja, nggak ada lagi takbir. Ini ada yang dari i'tidal mau sujud takbir lagi, dari rakaat pertama mau rakaat kedua takbir, dari rakaat ketiga mau rakaat keempat takbir lagi. Takbir hanya 4 tempat, saya ulangi, hanya 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram, ya, ketika niat untuk sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Yang kedua, dari berdiri minal qiyami ila ruku, dari berdiri ke ruku, itu yang kedua, hukumnya wajib. Yang ketiga, minar ruku'i ilal i'tidal, dari ruku' ke i'tidal, itu hukumnya wajib juga. Yang keempat, min tasyahudil awal, dari tasyahud awal ilal qiyam, untuk berdiri ke rakaat ketiga. Selain itu nggak ada namanya takbir dengan mengangkat tangan. Selain itu hanya lisan aja. Dari berdiri i'tidal ke sujud, Allahu Akbar ke sujud tanpa angkat tangan, ya. Kemudian dari rakaat pertama ke rakaat kedua cukup Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Dari rakaat ketiga mau rakaat keempat cukup Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, ya. Jadi perhatikan, sholat kita diperbaiki, karena yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bab sholat. Jadi banyak kita yang sholat itu tidak dipelajari dengan perinci, jadi masih semuanya ditakbirin dengan angkat tangan, ya. Saya ulangi, berapa tempat untuk takbir menggerakkan tangan, Mas Asep? 4 tempat. Yang pertama, takbiratul ihram, hukumnya rukun, yaitu pas pertama mau sholat. Yang kedua, minal qiyami ila ruku', yang kedua dari setelah Fatihah baca ayat atau surat ke ruku', ini juga mengangkat tangan, Allahu Akbar, ruku'. Yang kedua, yang ketiga, minar ruku'i ilal i'tidal, dari ruku' ke i'tidal berdiri. Itu juga menggerakkan tangan dan mengucapkan takbir, itu namanya takbir intiqal. Yang terakhir, dari tasyahud pertama, dari tahiyat pertama ke rakaat ketiga. Selain itu ada tidak? Tidak ada. Ya, perhatikan ini ya. Jadi untuk bab sholat sudah sangat terperinci dalam bab sholat, baik fikih atau dalam hadis Nabi SAW. Takbir ada 4, takbiratul ihram, hukumnya rukun. Yang ketiga, yang kedua, ketiga, keempat namanya takbiratul intiqal, hukumnya wajib, gitu ya. Selain itu tidak ada takbir dengan mengangkat tangan. Allahu a'lam bishawab. Itu sedikit karena masih kita lihat pas sholat sunnah, pas sholat zuhur masih banyak beberapa kita yang mengangkat tangan di bukan 4 tempat itu. Allahu a'lam bishawab. Kecuali antum pun sholatnya masbuk atau terlambat, misalnya imamnya rakaat kedua, antum baru rakaat 1, maka antum pun mengangkat tangan. Atau contohnya imam di rakaat terakhir, rakaat keempat, antum baru rakaat pertama atau rakaat ketiga, ya, antum pun angkat tangan. Misalnya imamnya rakaat terakhir sholat zuhur, antum baru rakaat pertama, imamnya salam, antum takbirnya sambil ngangkat tangan. Paham tuh?
Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bab tentang kitab Adabul Mufrad, yaitu adab-adab seorang mukmin, yaitu tentang doa-doa yang mustajabah. Pekan lalu sudah kita sampaikan doa yang paling mustajabah yaitu dakwatul walid liwalidihi. Yang pertama yaitu doanya seorang ayah ataupun ibu kepada anaknya. Dan sudah kita bahas sampai terperinci. Bahkan ada kisah yaitu Juraij yang dia itu ahli ibadah. Namun dia ketika beribadah dipanggil ibunya, dia tidak menjawab. Dipanggil yang kedua tidak menjawab. Dipanggil yang ketiga, ya Juraij ini sibuk beribadah kepada Allah, tidak menjawab panggilan ibunya. Sampai ibunya berdoa kepada Allah, la amatakallah hatta tuftanu bil mar'ah. Semoga engkau tidak akan mati wahai Juraij sampai diuji oleh ujian wanita. Dan benar Juraij ini diuji dengan seorang wanita, yang wanita itu cinta dengan Juraij, tapi Juraij tidak suka wanita itu. Akhirnya wanita itu berzina, kemudian dia mengaku anak yang dikandungnya anaknya Juraij agar bisa menikah dengan Juraij. Ya. Sampai akhirnya heboh dan lain sebagainya, dan tempat ibadah Juraij dihancurkan, dan Juraij itu disidang kembali setelah anaknya lahir. Setelah anaknya lahir, nggak ada yang percaya, tetap Juraij adalah pelakunya. Sampai Juraij bertanya, man abuka, wahai bayi, siapa ayahmu? Maka bayi ini berkata dalam buayan ibunya, walidi ra'iyal ghanam, sesungguhnya ayahku adalah pengembala domba. Ya. Kemudian Juraij tersenyum, ditanya oleh umatnya, kaumnya, wahai Juraij, kenapa rumah engkau dihancurkan, tempat ibadah engkau dihancurkan, engkau di penjara, kenapa engkau tersenyum? Wallahi, sesungguhnya ini adalah doa dari ibuku ketika ibuku waktu itu sedang marah. Jadi sekali-kali hati-hati, doanya seorang ibu, lahwan, bercanda, la'iban, bermain-main, khairan, baik doanya baik, au syarran, ataupun doanya buruk, mustajabatun. Doa seorang ibu itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jamaah yang belum kita bahas yaitu dakwatul mazlum. Doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah doa orang tua adalah dakwatul mazlum, yaitu doa orang yang terzalimi, yang teraniaya. Ini berbahaya. Hati-hati. Jangan sekali-kali kita berbuat zalim, menyakiti orang lain, sehingga orang yang kita zalimi atau yang orang kita sakiti berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya. Wa in kana kafiran, walaupun orang yang kita zalimi itu, mohon maaf, misalnya dia orang kafir sekalipun, ini tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dakwatul mazlumi mustajabatun wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi. Doa orang yang dizalimi itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana fajiran, walaupun orang yang dizalimi itu fajir, orang yang buruk, orang yang jahat, fajir. Misalnya kalau wanita ya fajir itu ya menjual diri gitu ya. Wa in kana fajiran, walaupun orang ini adalah orang yang sangat buruk, fafujuruhu ala nafsi. Ya, keburukannya itu ditimpakan Allah pada orang tersebut. Tapi kalau dia dizalimi dan berdoa kepada Allah, niscaya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jadi Mu'adz ini salah satu pimpinan kaum muslimin yang nanti akan menjadi jenderal yang Rasulullah SAW kirim ke Yaman jemaah. Dan di Yaman di saat Nabi SAW adalah ahlu kitab. Jadi Yaman di zaman Rasul adalah ahlu kitab. Ahlu kitab itu al-Yahud wan Nasara. Penduduk Yaman di saat itu adalah Yahudi dan Nasrani. Dan Rasulullah mengirim Mu'adz sebagai pimpinan pasukan perang untuk menjadi pemimpin di Yaman. Apa pesan Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal,
Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, engkau saya kirim ke Yaman dan engkau akan menjadi pimpinan di sana min ahlil kitab. Yang engkau pimpin bukan orang Islam, tapi ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Rasul berpesan, iyyakum wa karaima amwalihim. Wahai Mu'ad, hati-hati dengan harta ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Itu tidak boleh kita ambil sembarangan, jemaah. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau tentang doa orang yang engkau zalimi, walaupun dia non muslim, walaupun dia orang musyrik, walaupun dia ahli kitab sekalipun, walaupun dia kafir. Wattaqi da'watal mazlum, tetap hati-hati dengan doa-doa orang-orang yang engkau zalimi, walaupun mereka ahli kitab. Apalagi yang kita zalimi muslim, mukmin. Ini lebih berbahaya lagi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Sesungguhnya tidak ada pemisah, penghalang antara orang yang dizalimi dengan Allah ketika dia berdoa. Mustajabatun, niscaya diijabah oleh Allah. Jadi Islam mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal itu yang pertama, yaitu tarkudz zulmi ala muslimin aw ghairu muslimin. Tetap tidak berbuat zalim, dilarang berbuat zalim, baik kepada orang yang beriman ataupun ke orang ahli kitab sekalipun, nggak boleh menyakiti. Yang kedua yaitu adalah al-adlu. Rasulullah mengajarkan pada Mu'ad untuk berlaku adil ala muslimin aw ghairu muslimin, kepada orang yang muslim ataupun selain muslim. Yang ketiga, wa iyyakum wa qaraima amwalihim, bahwasannya Rasul mengajarkan yang ketiga, bahwasannya harta muslim ataupun harta selain orang-orang muslim, ahli kitab misalnya, itu tetap hukumnya haram, mulia di hadapan Allah. Jadi tidak boleh jemaah. Misalnya kejadian di tahun 98, banyak itu ya, kalau di Tasik itu santri bakar ini tempat ibadahnya orang Konghucu, kemudian ngambil hartanya, ini dosa, haram jemaah, tidak boleh ya. Ini jemaah, ini pesan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, hati-hati tentang doa orang yang dizalimi. Kemudian salah satu perbuatan zalim yang kadang kita tidak sadar itu apa jemaah? Itu berbahaya kalau yang kita zalimi itu berdoa kepada Allah. Contohnya apa? Perbuatan zalim yang sadar atau tidak sadar itu pun berbahaya. Bukan ngambil harta, bukan nyakiti orang lain, bukan. Apa itu contohnya? Mohon maaf, merokok di tempat umum. Merokok ini salah satunya adalah kezaliman jemaah, karena menyakiti orang lain ya. Bagaimana kalau ada perokok pasif, ini malah lebih berbahaya, betul tidak? Secara kesehatan, orang yang perokok pasif, yang dia tidak merokok tapi menghirup asap dari orang yang merokok, ini bahaya jemaah pada dirinya, apalagi dia punya penyakit ya, sesak napas, paru-paru, jantung, ini juga hati-hati. Khawatir merokok ini juga termasuk perbuatan zalim. Tapi kita tidak bahas hukum merokok, tapi kita baca hadis Nabi SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, la darara wa la dirar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. La darara, jangan sekali-kali kalian membahayakan diri sendiri, wala dirar, dan jangan membahayakan orang lain. La darara, jangan kalian membahayakan diri sendiri, wala dirar, dan membahayakan orang lain. Pertanyaannya jemaah, merokok itu membahayakan diri sendiri tidak? Membahayakan orang lain tidak? Berarti Rasulullah melarangnya. La darara wa la dirar.
jangan sekali-kali kalian membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Jadi rokok ini salah satunya adalah kezaliman. Salah satu apa? Bentuk kezaliman, sadar atau tidak sadar. Bagaimana kalau orang yang menghirup itu dia punya penyakit asma? Sekitar kita ada yang punya penyakit paru-paru. Ya. Kemudian dia anak kecil, ibu yang sedang menyusui, ibu yang sedang hamil. Kira-kira orang-orang yang ada di sekitar itu yang punya penyakit asma, penyakit paru-paru, ibu menyusui, ibu sedang hamil, anak kecil, akan berbahaya tidak untuk mereka asap rokok tersebut? Berbahaya tidak? Berbahaya. Ini termasuk kezaliman yang sadar atau tidak sadar. Kalau orang-orang di sekitar itu berdoa untuk orang yang sedang merokok, mustajabatun, diijabah oleh Allah. Misalnya orang penyakit asma, dia batuk, kemudian ya Allah, orang ini ngerokok nih, semoga dia demikian, semoga orang ini celaka. Diijabah tidak oleh Allah? Diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini dalil pertama, hati-hati bagi perokok. Dalil yang kedua, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Salah satu ayatnya panjang, salah satu tugas diutusnya Nabi SAW ke muka bumi, yaitu wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Tugas Rasul itu yuhillu, Allah, tugas Rasul itu membolehkan, menghalalkan at-thayyibat, hal-hal yang baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah mengharamkan, Rasulullah mengharamkan yang buruk-buruk. Pertanyaannya, rokok itu baik atau buruk? Baik atau buruk, Pak? Perokok saja ngomong rokok itu buruk loh. Perokok itu, semua dokter pasti ngomong buruk. Perokok saja ngomong rokok itu buruk. Jadi tugas Rasul di ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Salah satu tugas Nabi diutus yuhillu lahumut thayyibat, yaitu menghalalkan yang baik untuk umatnya, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang buruk untuk umatnya. Seandainya rokok itu baik, hukumnya halal. Tapi kalau rokok itu kok buruk, berarti hukumnya haram. Nah, pertanyaannya, rokok itu halal atau baik atau buruk, itu terserah masing-masing. Kalau baik, silahkan ngerokok dan beli rokok untuk anak-anak antum pulang dari pengajian. Nih mah ngerokok karena rokok itu baik. Nih nak ngerokok, rokok itu baik. Nih dek ngerokok karena rokok itu baik. Berarti hukumnya halal. Tapi kalau dia melihat istrinya ngerokok, kira-kira marah tidak? Kalau kita pulang ke rumah, nemuin anak kita ngerokok, kira-kira kita marah tidak? Istri kita sambil masak ngerokok, kira-kira kita marah tidak? Berarti rokok itu baik atau buruk? Jawab masing-masing di hati. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Tugas Rasulullah diutus ke muka bumi menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Yang ketiga, jemaah, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian pergunakan harta kalian untuk hal yang tidak bermanfaat. Mohon maaf, rokok itu memberi manfaat tidak? Kata orang, Ustadz, anak ngerokok itu agar ini pikiran jadi fresh, kemudian ide-ide itu muncul brilian. Allah alam, itu sebagian orang ngomong kayak gitu, ya. Wala tubadzir tabdzira. Tapi Allah mengingatkan, jangan kalian pergunakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta untuk yang tidak bermanfaat,
kanu ikhwanas syayatin. Mereka itu adalah teman-teman syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan syaitan itu kufur kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dulu pas anak masih kecil tuh jemaah, salah satu sesajen ngundang jin. Jin itu kan banyak diundang di, misalnya di kuda lumping atau lain sebagainya. Itu salah satu syaratnya adalah disediakan rokok. Jadi jinnya itu minta apa? Disediakan apa? Rokok. Dan benar Allah Ta'ala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir, perbuatan sia-sia, kanu ikhwanas syayatin. Mereka itu adalah teman-teman syaitan. Dan satu kisah jemaah, dulu kita buka konsultasi di Kalibata City, itu ada seorang lelaki yang qadarullah dia kemasukan jin jemaah. Jadi diminta diruqyah sama kita, sama tim. Kemudian kita ruqyah, kita bacakan ayat dan lain sebagainya, jinnya sudah melemah jemaah. Tiba-tiba dia menjadi kuat lagi sambil menghirup udara. Rupanya kita tanya, kenapa ente jadi kuat lagi? Di belakangannya ada temen aneh. Rupanya di belakang pintu ada orang-orang rokok, itu nyium bau rokok, jinnya kuat lagi. La haula wala quwata illa billah. Berarti benar-benar ini kenyataan jemaah. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang menggunakan harta, ya, mubadzir, tidak ada manfaat, kanu ikhwanas syayatin. Mereka teman-teman syaitan. Coba bapak-bapak datang ke orang-orang yang memuja sesuatu, misalnya kesyirikan, pasti dia nyediain apa? Rokok itu. Nyediain apa Pak? Rokok untuk ngedang jin. La haula wala quwwata illa billah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari sifat menyanyiakan harta. Dan yang terakhir jamaah, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 195. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan jangan kalian jatuhkan diri kalian dalam kehancuran dengan tangan kalian sendiri. Dan rokok itu sudah ditulis, merokok itu membunuhmu, bukan ini lagi jemaah. Dan rokok itu tidak ada batas, apa namanya itu, kalau susu kan ada setahun dia akan apa, nggak baik. Kalau rokok nggak ada, mau antum simpan 5 tahun 6 tahun, tidak ada istilah kadaluarsa, karena dia racun secara langsung. Baik segera dirokok ataupun nunggu setahun 2 tahun, tidak ada namanya kadaluarsa. Beda dengan susu, makanan, itu ada kadaluarsanya. Roti, kalau rokok ada kadaluarsanya tidak, karena ini memang sudah berbahaya dari awal jemaah. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi, salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizolimi. Jadi kalau dizolimi di zaman dulu, orang disakiti dengan ucapan, perkataan. Kalau zaman sekarang, yaitu orang yang merokok, perokok pasif, itulah orang-orang yang terzolimi. Apalagi kalau orang itu punya penyakit asma, punya penyakit paru-paru, wanita itu sedang hamil, wanita itu sedang menyusui, atau anak itu masih bayi. Bahkan ditemukan di berbagai rumah sakit ada bayi-bayi yang lahir dalam kondisi sudah mempunyai penyakit paru-paru. Kenapa jemaah? Karena rupanya ayahnya perokok berat. Jadi ibunya ketika melahirkan, ya, ketika mengandung, dia menghidup asap rokok dari ayahnya, sehingga bayi ini dilahirkan dalam kondisi paru-paru yang sudah sakit, bahkan sudah punya penyakit ispa dari lahir. Itu karena apa jemaah? Karena ibunya menjadi perokok pasif dan janin yang dikandungnya pun terimbas dengan rokok tersebut. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Jadi kezaliman yang sadar atau tidak sadar yang paling banyak di zaman ini adalah merokok tidak pada tempatnya. Bagi yang ahli rokok, silakan merokok, tapi di tempat khusus. Kalau di bis ya di belakang. Bahkan ada sopir-sopir, mohon maaf, yang dia mobilnya AC itu merokok. Itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali bagi penumpang, dan ini salah satu perbuatan zalim.
Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, la dharara wa la dirar. Jangan sekali-kali kalian membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang sekitar kalian. Nah, jadi kesimpulan rokok bisa simpulkan masing-masing hukumnya. Allahu a'lamu bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya di bulan Dzulqa'dah, dan semoga kalau ada saudara famili kita yang berangkat haji, semoga diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan semoga bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar, dan semoga menjadi haji yang mabrur, dan semoga bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dan yang belum haji, semoga diberikan rezeki yang berkah sehingga kita bisa melaksanakan rukun haji yang kelima, rukun Islam yang kelima, yaitu hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat Al-Imran ayat 97, yaitu wajib berhaji bagi yang mampu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan, keberkahan sehingga bisa melaksanakan rukun haji yang kelima, rukun Islam yang kelima. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bagi jamaah yang ingin mengikuti program tahsin setiap sore dan Selasa sore dan Rabu sore setelah pulang kantor, bisa mengikuti program tahsin di masjid kita tercinta, Masjid Al-Ahnaf. Demikian informasinya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.